Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ala man wasalihun wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faballagha ar-risalah wa adal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basiran kasira. Fakana fi dhulmah jalil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada man fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua masih berada di dalam bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang sangat agung, bahkan para salaf kebiasaan mereka di majelisnya para habaib, di majelisnya orang-orang yang saleh, khusus pada saat bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua gunakan aktivitas kegiatan mereka itu, kajian mereka membahas tentang kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kadang biasanya kajian fikih, kajian tasawuf, kajian tafsir, khusus di bulan Maulid mereka gunakan untuk waktunya mengkaji tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata apa? Mereka mengagungkan, mencintai. Maka dari situ semoga kita juga bisa ittiba, mengikuti perjalanan orang-orang yang soleh, sehingga di dalam bulan Maulid Nabi Muhammad kita bisa mengambil ittisal, bisa mengambil hubungan, bisa mengambil ta'aluk, bisa memetik, memperingati bulan yang mulia ini. Kita bisa mengkaji tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Insyaallah sama halnya ini kita mengkaji hadis muhtarul ahadits nabawiyah, hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana buat pegangan hidup kita, diantaranya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memegang dua hal ini, insya Allah tidak akan kesasar, insya Allah akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku tinggalkan terhadap kalian yaitu dua pusaka, yang mana ketika kita memegang dua pusaka ini, insya Allah tidak akan kesasar selamanya sampai ila yaumil qiyamah. Apa itu? Al-Quran wa Israti, yakni Al-Quranul Karim atau kitabi wa sunnati, yakni memegang Al-Quran, belajar Al-Quran, memegang teguh Al-Quranul Karim, mengamalkan isi Al-Quran, yang mana di situ banyak perintah-perintahnya Allah yang harus kita kerjakan, dan di situ pula banyak daripada larangan-larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Dan juga kita harus
Selain memegang Al-Quran, kita harus juga mengambil hadis-hadisnya Nabi Muhammad. Dari situ kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, sehingga ucapan yang keluar dari Nabi Muhammad itu semua mengandung amalan. Di situ disebutnya hadis. Hadis itu diantaranya aqwalu wa af'alun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan dan tindakan yang mana dulu dikerjakan oleh Rasulullah. Dan semua ucapan dan tindakan yang mana dikerjakan oleh Rasulullah itu semua tidak ada yang salah. Semuanya benar. Semuanya benar. Dan barang siapa yang mengikuti apa yang menjadi ucapan Nabi, ajaran Nabi dan perbuatan Nabi, maka insya Allah akan selamat dan akan tergolong menjadi rombongannya Nabi. Amin Allahumma. Sehingga beliau sampaikan di dalam hadisnya, man ahya sunnati faka'annama ahabbani wa man ahabbani gana ma'i fil jannah. Allahumma shalli ala Muhammad. Barang siapa kamu sekalian orang yang menghidupkan sunnahku, sunnahnya Nabi Muhammad, maka orang tersebut ini, kata Nabi, telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi, maka kelak nanti di yaumul qiyamah akan bersamaku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya di bulan Maulid semacam ini harus kita tingkatkan, ya, sunnah-sunnah Nabi Muhammad harus kita tingkatkan. Perilaku yang baik, uswatun hasanah dari Nabi Muhammad harus kita praktekkan. Nabi ini dijadikan sebagai uswah, suri tauladan yang bagus. Bahkan Rasulullah mengatakan innamal bu'istu li utami makarimal akhlak. Rasul tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini hanya terkecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari situ kita sebagai umat Rasul yang cinta kepada Rasul, yang mana umat teristimewa dibandingkan umat-umat yang lain. Sehingga di waktu dulu Nabi itu sedang duduknya Nabi di waktu itu menangis. Di waktu itu menangis sambil membaca ayat yang menerangkan tentang umatnya Nabiullah Musa alaihis salam. Membaca ayat Allah yang mana menerangkan umat Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Di waktu dulu Nabi sedih, sedang menangis. Kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril, ya Jibril, turunlah dan temui Muhammad. Tanyai kepada dia, kenapa kok dia menangis, kenapa dia sedih. Tanyai ya Jibril kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada apa? Sedangkan Allah tahu apa yang ditangiskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di waktu dulu malaikat Jibril turun menemui Nabi Muhammad dan bertanya malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad, apa yang kau tangiskan? Kenapa kau sedih mayubgi? Kenapa kau menangis? Apa yang kau sedihkan? Lalu baginda Nabi SAW menjawab, bagaimana saya tidak menangis, bagaimana saya tidak sedih? Saya membaca ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana di situ menerangkan umatnya Nabiullah Musa alaihi salam, yang mana di situ ketika beriman kepada Nabi Musa maka selamat, dan di situ tidak beriman kepada Nabi Musa dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya juga saya membaca ayat yang mana Allah menerangkan tentang Nabiullah Ibrahim. Di situ umat Nabiullah Ibrahim dikala beriman kepada Nabi Ibrahim dan ikut kepada Nabi Ibrahim dia akan selamat, dijamin oleh Allah.
dan yang tidak mau beriman kepada Nabi Ibrahim dia akan diadab oleh Allah, tidak hanya di akhirat, di dunia, di muka bumi langsung akan diadab oleh Allah. Yang aku sedihkan, wahai malaikat Jibril, bagaimana dengan nasib umatku? Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu kemudian malaikat Jibril naik lagi menghadap Allah dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ya Allah, kekasihmu yang dia tangiskan, dia membaca tentang umat Nabi Allah Musa yang tidak beriman akan diadab, umat Nabi Allah Ibrahim tidak beriman kepada Nabi Ibrahim diadab, dan dia sedih bagaimana akan nasib umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah mengatakan, kalau begitu turun lagi kau Jibril dan katakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku akan ridhoi apa yang menjadi permintaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya Allah ridha apa yang akan diminta kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meminta supaya umatku jangan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala separuh dari rasa nyawa sakit umatku ketika dicabut oleh malaikatul maut akan aku tanggung. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini bukti kecintaan Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu sebelum kita mencintai kepada Nabi Muhammad. Sebelum kita belajar cinta kepada Nabi, Nabi sudah terlebih dahulu cinta kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini semoga kita diakui sebagai umatnya Rasulullah, dan semoga kita membaca hadis-hadisnya Nabi menjadikan sababiyah nama kita terdaftar di bukunya Nabi Muhammad, di diwannya Nabi Muhammad, sehingga kita terdaftar menjadi rombongannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.